Bu Santi, mohon izin. Oke. Bu, saya sudah ngambil gambar, mohon izin keluar ya, Bu. Oh, ampun. Ya ampun. Oke, sudah. Sudah belum melengkapi Sudah. tapi. Oh, ada berapa, Bu? Belum lengkap nggak apa-apa. Oh iya, saya tunggu. Ada Saya tunggu, Bu. 23 orang. Oke, Bu Eri sudah bisa dimulai, kayaknya udah mulai ini kok. Jam 10 lebih 7 gitu dia. Monggo Bu Santi dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, terima kasih berkenan hadir melalui pertemuan virtual ini. Pagi hari ini adalah untuk diskusi menyamakan persepsi antar asesor internal dalam rangka penyelesaian laporan kinerja ganjil 2020-2021, kurun waktunya tanggal 1 sampai 28 Februari ini, jadi sampai dengan 28. Secara lengkap sedang kami selesaikan karena memang ada beberapa yang belum selesai. Surat edaran resmi untuk semua dosen juga sampai kemarin belum tanda tangan Pak Rektor, jadi nanti hari ini mudah-mudahan selesai. Begitu selesai akan kami sampaikan ke Bapak Ibu dosen semua. Kita lakukan, tidak ada pelatihan, jadi kami dari LP3 ini berinisiatif untuk berdiskusi bersama-sama antar asesor supaya pengisian laporan kinerja dosen kita di Unitri itu bisa, dan harapan yang disampaikan oleh Pak Rektor pada semester lalu pada saat saya menghadap beliau menyampaikan bahwa terkait dengan status dosen DT dan DS, beliau tidak mempermasalahkan, tetapi semua dosen meskipun DT sekalipun tidak diperkenankan ada beliau menghimbau semua dosen meskipun DT itu semua komponen Tridharma harus isi. Itu yang perlu disampaikan, yang perlu kami sampaikan. Nah, pada kali ini nanti karena diskusi maka sebenarnya dan materi sudah kami sampaikan sebelumnya, mudah-mudahan tidak belum bisa mencermat secara keseluruhan, tetapi kali ini Budian nanti mungkin akan menyampaikan beberapa informasi yang diterima melalui grup PSD tadi RLDP, sekaligus memberikan beberapa hal yang mungkin bisa kita sebagai bahan untuk diskusi kita, seperti itu. Jadi itu mudah-mudahan materi yang sudah kita sampaikan bisa menjadi bahan untuk bahan diskusi kali ini. Jadi informasi sekilas yang disampaikan melalui PSD yang sudah kami sampaikan di grup itu adalah pelaporan ganjil. Itu masih memungkinkan dengan rubrik lama Mei 2019. Penyusunan kontrak sudah diterapkan dengan rubrik baru. SK yang disampaikan itu memang desain di sister untuk sister, tetapi kelihatannya LLDikti 7 dengan edaran yang sudah kami terima, kita terima sama-sama dan sudah dapat diskusi rektor kemarin, itu masih menerima laporan kinerja melalui
laman kinerja dosen. Jadi belum melalui sister. Nah, untuk itu kami memberanikan diri untuk menyampaikan program untuk menyusun laporan itu sama seperti yang lalu. Dan itu sudah kami share di LP3, web LP3 dan sudah bisa diunduh oleh Bapak Ibu sekaligus format SPTJM dan seterusnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Nah, itulah yang barangkali nanti perlu disepakati bersama agar penyelesaian laporan kinerja dosen bisa sama persepsinya dan memudahkan teman-teman kita yang mungkin diantaranya kita asesori. Ataupun juga untuk bahan bagi kita untuk menyusun laporan kinerja. Meskipun kadang-kadang kita juga yang mempunyai asesor di luar itu juga kadang-kadang mempunyai pendapat tertentu. Jadi barangkali itu kita kembalikan kepada asesor masing-masing untuk yang eksternal. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian selanjutnya kami persilakan untuk memulai sebelum dilakukan diskusi dan di antara kita. Barangkali itu. Terima kasih dari saya. Monggo kami silakan Budian. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita semua di sini, saya juga termasuk yang asesor juga, jadi kita sama-sama belajar di sini. Ada beberapa hal yang mungkin sudah saya garis bawahi ya, sekiranya ini perlu ada diskusi bersama persepsi. Ada cuma beberapa poin. Oke, saya izin untuk saya share screen dari hasil pembelajaran pembelajaran saya dari undang-undang yang terbaru untuk rubriknya. Sudah terlihat? Sudah ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita menuju ke rubrik DKD 2021. Sebelumnya kita persamaan persepsi untuk pedoman operasional beban kerja dosen yang terbaru, yang nomor 12 KPT 2021. Untuk rubrik yang disempurnakan itu ibaratnya sudah kita laksanakan untuk yang kemarin. Untuk yang sekarang ini adalah kita menuju ke pedoman operasional beban kerja dosen dengan berasal dari keputusan Direktur Dirjen Dikti dari nomor 12 KPT 2021 yang sekiranya memang dari LR Dikti disampaikan oleh Pak Indra bahwa tidak ada sosialisasi yang disampaikan oleh LR Dikti kepada kami, namun kami diberikan share untuk ini dan diminta untuk yang nyeting di sana. Kemudian kami diminta untuk mensosialisasikan ini kepada dosen-dosennya dan pada asesor yang penting. Karena ini memang perlu ada persamaan persepsi. Oke, dari info dari LR Dikti disampaikan bahwa pertama, ini yang sudah hasil dari banyak sekali diskusi, maka ini yang dihasilkan menjadi 3 hal sebagai pokok dari pelaksanaan pelaporan LPKD kita untuk Ganjil 2020-2021. Jadi pertama, ya, program aplikasi PKD itu masih menggunakan yang sebelumnya, belum beralih ke sister, ya. Koperti 7 masih belum compatible untuk ini. Ya, jadi kami diminta untuk ini. Kemudian rubrik yang lama 2019 itu masih digunakan untuk LKD Ganjil 2020-2021. Kenapa? Karena saat kontrak pada saat kontrak untuk kita pelaporan Ganjil 2020-2021 itu penilaiannya masih menggunakan rubrik yang disempurnakan, ya. Nah, namun untuk rubrik yang terbaru
2021 itu digunakan dalam penilaian kontrak kinerja dosen genap 2020-2021. Jadi Bapak Ibu sekalian sebagai sebagai pelapor BKD juga sebagai asesor, mohon ini bisa disampaikan kepada dosen yang diasesori bahwa rubrik yang terbaru ini adalah untuk kontrak kinerja dosen genap 2020-2021. Gitu ya. Ya. Nah, untuk yang LKD kemarin kita masih pakai yang lama. Ya, karena kita sudah menggunakan rubrik yang lama. Tapi untuk yang rubrik yang terbaru ini itu adalah untuk kontrak kinerja genap 2020-2021. Jadi, Bapak Ibu sekalian mohon untuk bisa plentengi. Katanya Bu Santi apa Bu Santi? Plentengi apa? Jadi perlu menyimak atau memperhatikan kontrak kinerja dosen genap 2020-2021 itu dengan menggunakan rubrik terbaru. Demikian. Oke. Di peraturan tersebut disampaikan bahwa PO BKD ini diberikan adalah untuk memudahkan asesor dalam melakukan evaluasi dan monitoring laporan BKD secara tepat dan bertanggung jawab. Nah, ini karena kita sebagai asesor. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Nah, di sini juga disampaikan tentang etika asesor. Etika asesor di sini adalah mentaati peraturan, melakukan proses penilaian, tidak melakukan penilaian BKD miliknya sendiri atau bertukar ganti sesama asesor. Ya, nanti bisa dicek lagi, nanti tidak melakukan penilaian BKD miliknya sendiri atau bertukar ganti sesama asesor. Ya, kemudian menolak segala macam bentuk tawaran atau imbalan yang terkait dengan proses penilaian, menjalankan proses penilaian secara transparan dan akuntabel ya untuk teman-teman kita. Dan ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian, nah di sini di dalam rubrik yang terbaru 2021 itu ada satu hal yang menjadi keterbaharuan ya, yaitu bahwa karena kita masih punya pakai yang lama ya, ini masih terpampang pada arahan kewajiban dosen untuk AA dan lektor, bahwa untuk asisten ahli dan lektor itu kewajibannya adalah menulis buku ajar, buku teks atau publikasi ilmiah. Jumlahnya itu 1 buku atau 1 karya ilmiah minimal. Jadi tidak boleh kosong sama sekali di asisten ahli. Keterangan itu dapat sebagai penulis utama atau pendamping. Kemudian untuk yang lektor, dia wajib untuk menulis buku ajar. Ya, bisa sebagai penulis utama atau pendamping. Nah, ini yang ditegaskan dalam peraturan dalam rubrik 2021 yang baru. Ya. Selain kalau misalnya lektor kepala sama profesor sudah ya, ini mungkin bisa dibaca, tapi ini yang terbaru ini seperti ini. Kemudian ini yang perlu diskusikan, yang perlu ditegaskan lagi tentang DT dan DS. DT itu apa? DS itu bagaimana? Nah, di sini disampaikan juga di rubrik 2021 bahwa sesuai pasal 8 ayat 3 dan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi atau DT itu adalah wajib melakukan tridharma 3 SKS. Dan ini penugasannya itu adalah jabatan manajerial yang diamanatkan untuk pemimpin perguruan tinggi penugasan sampai dengan tingkat jurusan. Nah, ini monggo Bapak dan Ibu sekalian, saya juga minta arah kita diskusi bersama di sini tentang DT dan DS, bahwa di sini sudah disampaikan di dalam rubrik tersebut bahwa yang namanya tugas tambahan itu definisinya adalah ini, yaitu memimpin perguruan tinggi penugasan sampai dengan tingkat jurusan saja dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Ya, jadi mohon nanti bisa didiskusikan pertama. Nah, di sini tadi berkaitan dengan yang tadi bahwa yang namanya semua dosen itu secara perorangan atau berkelompok itu sekarang itu wajib menulis buku ajar atau buku teks yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Jadi tidak hanya lembaga atau sebagai publikasi karya ilmiah sebagai salah satu sumber belajar. Jadi
sebisa mungkin diwajibkan untuk menulis buku. Sudah wajib menulis buku ajar. Ya, kemudian selanjutnya, nah ini keterangan M dan TM yang berkaitan sama yang tadi. Ya, ini mungkin ini hampir sama seperti yang kemarin, tapi tegaskan kembali di rubrik 2021. Nah, di sini tentang yang perlu diskusikan lagi, ya, yaitu tentang pendidikan di poin pengajaran. Di dalam poin pengajaran itu tiap SKS per semester adalah 1. Nah, di sini disampaikan bahwa nilai SKS yang kita hitung adalah sama dengan jumlah pertemuan real dibagi 16 dikali beban SKS mata kuliah. Dihitung setiap rombongan belajar. Itu. Perkuliahan secara daring nilai SKS-nya sama dengan jumlah layanan online real. Nah, ini nanti bisa didiskusikan perhitungannya yang sebenarnya itu bagaimana. Kita samakan persepsi itu, ya, itu. Terus kemudian tentang PKL magang. Tentang PKL magang, termasuk di dalamnya adalah membimbing pelatihan. Nah, ini ada yang baru. Karena ini sudah di-combine dengan adanya MBKM, Merdeka Belajar. Ya, jadi ini ada pertukaran mahasiswa, magang, kuliah berbasis penelitian dan lain ini sudah berhubungan dengan itu. Jadi pelaksanaan MBKM sudah masuk di poin di rubrik 2021. Ya. Nah, kemudian di sini ada SK-nya sudah oke. Terus kemudian untuk membimbing skripsi. Nah, membimbing skripsi atau TA ini adalah berhubungan dengan dihitung dengan jumlah mahasiswa itu dibimbing pada semester yang berjalan. Jadi disampaikan lebih dijelaskan di sini bahwa dihitung dengan jumlah mahasiswa yang berjalan. Yang barunya itu adalah kalau kemarin cuma 3 ya, disertasi, tesis, dan skripsi. Sekarang ada tambahan 1, laporan atau tugas akhir studi. Nah, ini pun ada kaitannya juga dengan MBKM yang sekiranya ya ada sedikitnya hubungan dengan MBKM. Ya. Ada bukti bimbingan atau logbook bimbingan. Begitupun dengan pengembangan perkuliahan. Nah, ini juga perkembangan perkuliahan itu lebih diperluas lagi, dijelaskan di dalam rubriknya. Itu di setiap mata kuliah atau sebutan lainnya yang setara. Ini apa kira-kira nanti mau kita kesamakan persepsinya. Sekiranya nanti berarti teman-teman itu sebenarnya sudah melakukan itu, tapi karena tidak terrecord, jadi sebenarnya tidak paham bahwa sebenarnya itu memang bisa menjadi BKD kinerjanya teman-teman sekalian. Gitu. Terus kemudian tentang penelitian sekarang. Tentang penelitian ini adalah di sini ini nanti perlu ada diskusi tentang monograf hasil penelitian. Ini tidak dibatasi jumlah buku. Nah, di sini itu memang penjelasannya seperti ini. Namun secara teknisnya nanti pelaksanaannya, ini apakah yang sudah terbit atau bagaimana gitu? Karena ini yang perlu kita sepakati bersama. Ya, kalau misalnya yang sudah terbit bagaimana? Kalau yang belum terbit, kira-kira yang sampai di mana gitu. Begitupun dengan yang nanti artikel. Sepakatannya bagaimana ini juga. Karena di sini untuk kontrak, kan kita bisa bikin kontrak, itu tidak dibatasi jumlah artikel ilmiahnya, jurnalnya, karya tim 2 orang, author ini kan sudah seperti Java. Namun, apakah nanti pada saatnya kita pelaporan genap 2020-2021, ya, untuk artikelnya ini, mau yang submit saja boleh, berarti dinilai 10 dibagi dengan yang 50 itu, atau kalau yang belum, yang sudah terbit, ya, dan yang submit saja boleh apa bagaimana, nah itu kita diskusikan di sini, kita sepakati bersama. Kemudian seminar juga, apakah yang sudah terlaksana atau yang proceeding atau bagaimana dan sampai di mana yang perlu kita sepakati. Ya, seperti itu. Nah, laporan penelitian juga ini ada perubahan lagi. Jumlah total SKS kinerja laporan kemajuan dan laporan akhir dihargai penuh. Berarti sudah. Jika laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja, maka mendapatkan 50% dari SKS kinerja. Nah, di sini ada surat keterangan LPPM, cover, lembar pengesahan, abstrak, dan ikhlasan. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan bahwa seperti ini sudah ada masuk LPPM. Berarti sistem kita itu sudah mulai diarahkan ke arah sister. Karena nanti di sister itu kita tidak banyak
mengisi seperti yang program lama, tapi kita tinggal mengklaim kegiatan kita itu di dalam sister tersebut. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian lihat di sister, itu bisa di situ ada pengabdian, ada penelitian, ada feeder dari feeder. Nah, sehingga record kita itu terhadap penelitian maupun laporan penelitian itu semua sudah terkonek dari Sinintab. Kalau sister itu kan sudah Sinintab Mas feeder yang masuk ke dalam Sinintab Mas. Jadi kegiatan kita itu sudah terekam semua di dalam sister itu. Oleh karena itu pendataan yang ada di Sinintab Mas juga perlu kita tunjang gitu dengan laporan kita. Ini sistemnya monggo silahkan nanti bagaimana. Kebetulan di sini juga ada Buit juga, nanti sistemnya ada Pak Eko juga, nanti bisa seperti apa, karena ini arahnya nanti semester depannya lagi atau tahun depan atau akhir semester ganjil itu nanti kita terkonek semuanya dalam suatu sister ini. Ini dalam pembelajaran. Oke, pengabdian sekarang. Pengabdian juga sama seperti itu. Semuanya terkonek juga ke sana. Namun di sini kegiatan-kegiatan yang bernama-nama seperti ini kan mungkin teman-teman bedanya itu dengan yang BKD sebelumnya itu lebih terinci. Ini adalah lebih erat dekatnya itu dengan Java, sudah sangat dekat sekali. Ya, begitupun sekarang sudah dekatkan dengan SKP. Ya, ini sudah tersistem semuanya jadinya. Nah, yang lucunya itu di sini lebih sudah ditegaskan, misalnya ketua RT, ketua RW sudah bisa kita ambil sebagai pengurus organisasi sosial kemasyarakatan. Nah, jadi lebih jelas di dalam rubrik 2021. Terakhir tentang penunjang. Oke, penunjang ini ada beberapa kegiatan. Ya, ini saya garis bawahi aja bahwa untuk penunjang sama seperti di Java juga, keanggotaan dalam tim penilai atau kegiatan lainnya ini di dalam PO-PAK 2020 juga 2019 juga masih cuma ada tulisannya itu adalah termasuk dalamnya penilai PAK. Nah, asesor BKD, kemudian ada reviewer peneliti dan pengabdian. Ini kan di dalam PO-PAK 2019 sudah terjelaskan. Nah, di sini di dalam BKD sudah dijelaskan bahwa ada reviewer penelitian dan pengabdian, penilai kejuaraan kompetensi dosen dan sejenisnya. Demikian. Selesai. Oke, beberapa hal itu yang menjadi poin dari kita perlu diskusi untuk kesamaan persepsi. Nanti satu-satu bisa, atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian yang sudah kami share untuk ininya. Siapa tahu ada tambahan apa yang perlu kita samakan persepsinya juga. Ini yang dari kami. Demikian. Terima kasih. Begitu Bu Santi. Saya kembalikan kepada Bu Santi. Saya stop share atau gimana? Bu Santi. Saya stop aja dulu ya. Atau satu-satu nanti kita bahas gitu. Oke, ya, oke. Saya stop dulu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan beberapa hal. Monggo mungkin kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan saran, pendapat, karena pasti sudah membaca dan perlu tanggapan tadi yang sudah disampaikan beberapa poin oleh Bu Dian. Monggo. Saya Bu, mungkin Bu. Madi. Ya. Pak Madi. Oke, untuk di poin penelitian, tadi itu kan belum dicantumkan bagaimana tentang paten ya. Kalau paten, apakah itu sudah bisa dimasukkan, misalnya patennya sudah terdaftar atau sudah sudah punya sertifikatnya ya, artinya sudah granted. Nah, itu juga perlu juga mungkin. Terima kasih Bu Dian. Ya, satu lagi. Oke. Ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Mungkin sudah yang bisa. Iya, saya mungkin bisa nambah Bu Santi, Pak Sutoyo. Monggo, Pak Toyo. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kami sifatnya adalah melengkapi
baik tadi yang disampaikan oleh Bu Dian maupun juga tadi pertanyaan mungkin dari Pak Ahmadi. Kami telah mengikuti workshop penyamaan persepsi September 2020. Untuk ke depan yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Dian berkaitan dengan penilaian-penilaian untuk semua laporan kinerja dosen sifatnya adalah outcome, artinya sudah purna. Misal tadi kalau paten ya sudah sertifikat. Kalau yang membimbing berarti yang lulus saja, yang sudah lulus. Kalau nanti jurnal yang sudah terbit, bukan masih summit, bukan. Jadi yang sudah terbit semuanya adalah berbasis outcome. Itu aja yang bisa kami sampaikan, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Toyo. Waalaikumsalam. Jadi yang disampaikan oleh Pak Toyo bahwa semua adalah outcome yang sudah selesai. Jadi mungkin dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Dian dan Pak Ahmadi, barangkali memang ini memang sesuai dengan jabatan akademik ya, jabatan akademik ya. Jadi yang sudah selesai yang dilaporkan di laporan ini. Monggo kami persilakan. Pak Amir mungkin. Untuk kewajiban khusus. Kewajiban khusus itu misalnya untuk aktor kepala itu kan harus berapa? 3 tahun. 3 tahun terakhir. Apakah setiap tahunnya harus ada atau memang dalam rank 3 tahun itu memenuhi untuk misalnya satu publikasi internasional berreputasi atau bagaimana? Mungkin ada pendapat Bapak Ibu yang lain yang tentang hal ini? Ya, kami mungkin bisa sampaikan. Monggo Pak Toyo. Monggo Pak Toyo. Untuk kewajiban khusus LK memang rentangnya adalah 3 tahun. Dalam arti 3 tahun itu minimal ada yang sesuai dengan keputusan menteri itu, yang dirjen itu ya. Jadi minimal ada 1 gitu ya, minimal ada 1 dan macam-macamnya itu ya. Jadi bukan berarti setiap tahun harus ada, tidak. Tapi kalau itu memang ada, memang lebih baik ya. Saya kira hanya itu Bu, teman kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Toyo. Kalau saya baca di keputusan Dirjen ini halaman 19-20 di sini ada di tabel 4 kriteria memenuhi kewajiban khusus dosen dalam kurun waktu 3 tahun. Untuk yang lektor kepala itu paling sedikit 3 karya ilmiah diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau paling sedikit 1 jurnal internasional dan seterusnya, paten. Kelihatannya tidak setiap tahun dalam akumulasi 3 tahun itu ada itu. Iya. Itu Pak. Iya. Hitung 3 tahun itu maksud saya. Jadi mulai 3 tahun terus ring 3 tahun itu seperti apa ya Pak Toyo mungkin lebih. Kan ada itu Pak Toyo, monggo Pak Toyo. Oh iya. Dimaksud 3 tahun. Jadi mungkin kalau kita lihat saya tidak tahu kalau untuk yang program yang akan datang ya Bu ya, tapi kalau program yang sudah berjalan kita laksanakan, begitu kita ngeklik tahun 2021 ya, otomatis di sana muncul layarnya 3 tahun mundur, 2001, 2020, 2019. Kita mungkin sudah record pada saat di 2019 sama 2020. Jadi kita menambahkan apabila ada di 2021. Kalau tidak ada berarti rekod kita 2019 dan 2020. Kalau itu sudah memenuhi sesuai SK tadi ya kita anggap itu memenuhi. Tapi kalau belum mungkin paling tidak harus kita nambahkan. Itu Bu. Jadi kalau dilihat itu tadi setiap klik kita itu langsung munculnya adalah 3 tahun. Terima kasih Bu. Artinya kalau tadi Pak Toyo sampaikan
Kalau misalnya tahun 2000, sekarang tahun 2020, laporan 2020, berarti kita yang terhitungnya 2020, 2019, 2018. Ya. Misalnya 2018 tidak ada, 2019, 2020 ada, itu bagaimana Pak? Tidak masalah, Bu. Yang tadi disampaikan. Ya, artinya bahwa tadi sudah disampaikan memang tidak harus setiap tahun, tapi kalau ada setiap tahun itu ada lebih baik. Tapi paling tidak dalam kurun 3 tahun itu telah memenuhi ketentuan dari SK Menteri tadi. Terima kasih. 3 karya ilmiah atau 1 karya ilmiah, jurnal internasional, paten dan seterusnya itu. Ya. Salah satunya sebagai penulis utama atau sebagai koresponden atau koresponden ya. Utama atau pendamping untuk yang internasional. Kayak gitu. Bu Santi. Monggo Pak Amir. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan buku ya. Buku tadi belum jelas disampaikan Bu Dian, harus kita diskusikan. Apakah posisinya sudah harus terbit atau hanya draft atau semacam surat keterangan terbit. Gini, kalau saya surat keterangan terbit itu kan kita punya pengalaman. Punya pengalaman terhadap haki. Nah, dulu kan kita ngada-ngadakan, ternyata kan tidak. Setelah itu kan dikejarkan, itu sulit. Makanya menurut hemat saya, kalau sudah ada di situ dibuktikan bahwa kalau itu sudah mungkin belum terbit, tetapi ada bukti fisiknya, itu harus dilihat. Draft, dan itu harus ada surat keterangan dari, saya tidak tahu apakah dari lembaga mana. Apakah penjaminan mutu, LP3 atau penerbitan. Sehingga dari sisi keabsahannya bisa kita akui. Nah, karena kita punya pengalaman dulu MOA ya sekedar sudah haki, ternyata pada saat kita upload di penelitian ditolak karena tidak memenuhi administrasinya. Sehingga penelitian kan begitu kemarin itu, dan itu kan sekarang tidak seperti itu. Syukur-syukur kalau sudah terbit kan begitu ya, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau misalnya sudah ada sekian bab, ada bukti fisiknya yang bisa disampaikan, lalu mungkin LP3 atau siapa yang kira-kira mengeluarkan semacam surat keterangan bahwa itu sudah, sehingga skornya berapa angkanya. Nah, cuma saya tidak tahu apakah di dalam rubrik ini, saya buka-buka kok belum ketemu gitu loh. Kalau misalnya sekian bab itu berapa dan seterusnya. Nah, tapi kalau memang nggak ada, semuanya. Nggak ada, memang nggak ada. Nggak ada ya. Memang nggak ada, Pak. Nah itu. Nah, sehingga itu harus ada kesepakatan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi saya agak senang ya melihat Bu Dian menyampaikan. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau saya salah, mohon dikoreksi. Terkait dengan penelitian, laporan kemajuan dan seterusnya itu diakomodasi ada 2 SKS kalau tidak salah seperti itu ya disampaikan. Nah, tetapi saya coba buka bolak-balik rubrik ini kok nggak ketemu, kira-kira ada di mana itu Bu Dian? Di halaman. Di halaman saya tadi. Bentar ya saya. Rubrik yang baru. Dari itu kok. Nah, itu saya buka-buka. Lanjut Pak. Gitu. Oke. Kira-kira apa yang tadi disampaikan Pak? Share yang mana yang enggak sama-sama yang disampaikan Bu Dian tadi itu kan jelas ya, itu kan di copy dari, saya tidak tahu apakah di rubrik ini atau di surat dari rubrik ini kebetulan saya print rubrik ini, saya print semua ini. Di bagian penelitian Pak. Bagian penelitian ya, oke. Di bagian penelitian. Nanti coba saya cek lagi. Jadi laporan kemajuan ini di kolom ya? Di kolom itu. Okay. Jumlah total SKS kinerja laporan kemajuan dan laporan akhir dihargai penuh. Jika laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja, maka mendapatkan 50% dari SKS kinerja. Tidak dibatasi jumlah karyanya. Yes, artinya itu kan bagus, diakomodir. Kalau kemarin kan tidak. Kalau rubrik yang kemarin kan tidak. Jadi ini diakomodasi bagus. Cuma jadi lebih jelas.
Kalau saya membacanya memang ada plus minusnya. Plus minusnya adalah kalau dulu mata kuliah semua diakui berapa. Kalau 3 SKS kan 1,5. Tapi ternyata sekarang hanya nilainya 1 dari 1 sampai. Jadi mungkin kalau kita ngajar 3 atau sampai 4 mata kuliah itu hanya SKS 1 kan begitu ya? Sama, Pak. No. Sama, sama Pak. Bukan, Pak. Cuma Atau bagaimana? Kalau Kemudian, saya berdua sama Pak Amir. Nanti Pak Amir ngajarnya berapa pertemuan? Teman. Nah, dibagi 16. Misalnya Pak Amir 8 dibagi 16 kali jumlah SKS-nya. SKS 3 dikali 3. Ini loh di rubrik yang saya baca ini. Iya. Ya, pelaksanaan pendidikannya, beban mengajar 10 SKS pertama. Batas maksimal kan 10 per semester. SKS-nya 1. Maksudnya bagaimana itu? Pak, saya share ini ya. Saya share ininya. Saya share rubriknya. Sama dengan KUM. Kalau 10 SKS pertama, KUM-nya kan 1 untuk 1 SKS. Kalau SKS dari SKS-nya 3 jadi dianggap 1, bukan itu Pak Amir. Bukan itu Pak. Nilai SKS sama dengan jumlah pertemuan real dibagi 16. Oh, ada penjelasan. Dikali beban SKS mata kuliah. Dihitung setiap rombongan belajar. Jadi misalnya Pak Amir, saya ngajar 4 sendirian ya berarti, tapi pertemuannya cuma 14, berarti 14 dibagi 16 dikali jumlah SKS saya. Oke. 2 SKS. Ya, terima kasih. Kalau misalnya ya itu. Ini kebetulan yang ini saya nggak print. Saya baru print satu ini. Sorry kalau begitu. Yang PowerPoint ya? Iya. Pak. Ya. Oke. Yang keputusan Dirjen itu Pak lengkap Pak. Keputusan Dirjen di dalam. Oke, sudah ada beberapa yang jadi kesepakatan Bu Santi berarti. Tinggal yang tadi tentang yang buku, yang buku belum kesepakatan buku sama peneliti sama jurnal itu kan begini Bapak Ibu sekalian. Walaupun ini sudah paten, tapi di bawah itu saya sampaikan ya, di bawah itu tetap ada kita bisa diskusi untuk pensamaan persepsinya gitu. Jadi walaupun kata-kata outcome itu kan bisa lebar ya gitu. Misalnya ya kalau misalnya memang tentang jurnal itu kan jurnal internasional kan nggak bisa lagi muncul tiba-tiba kita program sekarang terus dia terbit semester depan sudah langsung publish kan nggak bisa gitu loh. Apakah ada kesepakatan dari sini kalau misalnya memang bagaimana atau gitu loh. Jadi kita tidak jadi abu-abu buat teman-teman yang di asesori kita maupun buat kita sendiri gitu. Yang buku tadi Bu. Halo. Sekarang buku dulu monggo. Monggo dari siapa Pak? Oh, tentang buku. Iya. Oke, bentar. Mana sih? Bentar. Ini saya share lagi. Penelitian. Bentar. Oh, bentar. Bahan kuliah itu ya? Program kuliah. Ini buku ya? Ini buku. Kan tidak dibatasi jumlah buku ilmiah yang disandu dalam semester. Kalau yang 4 dan 5 ya Bu ya. 5 ini jelas ada ber-ISBN. Nah, kalau ber-ISBN berarti kan sudah terbit. Nah, lampirannya kan ini, kabar buku, kata pengantar, daftar isi. Nah, ini berarti kan sudah terbit. Nah, ini juga paten ya, paten juga demikian. Oh iya. Ada paten Pak. Ya, oke. Yang paten sebenarnya Pak Madi? Ya. Yang paten? Paten ini. Sertifikat tadi. Ini kan? Sertifikat yang diminta. Di atas tadi Bu. Sertifikat paten. Di nomor berapa? Ini menghasilkan paten nih. Menghasilkan paten bersertifikat internasional permasalahan yang belum diterapkan. 10 yang di atas. Paten. Di atas.
Di atas lagi. Nah, ini. Nah, ini sertifikat karya teknologi dipentingkan. Oke. Tidak dibatasi jumlahnya, kemudian diterapkan pada perusahaan lainnya. Paten itu cuma 10 sekarang. Sertifikat paten, kemudian manual paten. Manual patennya ada. Berarti Jadi, sertifikat. sepertinya ya memang sudah granted Pak Madi, berarti maksudnya. sudah final. Granted itu. Sudah final. Iya, granted. Tetapi yang lain itu terdaftar saja sudah dihitung. Nah, gimana itu? Yang mana? Kalau yang sekarang iya masih. Ini kan rubrik yang baru. Kalau yang sekarang masih bisa. Oh iya, saya kok nggak pernah pakai. Atau begini, ini kasus saya ya. Saya sudah disetujui sudah proses pencetakan sertifikat. Tetapi nomor patennya saya sudah dapat. Tetapi sertifikatnya masih nunggu. Boleh saya pakai enggak itu? Halo teman-teman. Iya, Bu Wit. Ya. Udah kelihatan begitu. Ya, terima kasih. Tampaknya kalau luaran kita itu sudah sesuai dengan PO, itu tidak menjadi kendala. Tetapi yang menjadi diskusi kita tadi itu kan kalau misalkan itu belum luaran masih berupa draft atau submit atau belum terbit sertifikat paten itu bagaimana kan gitu ya? Ya, betul. Kita tuh perlu menyamakan persepsi itu kan sekarang ini. Betul. Ya. Kalau nggak salah itu di rubrik yang disempurnakan mungkin 2018 apa nggak salah ya. Itu tuh ada loh informasi kalau misalkan laporan penelitian, kalau masih proposal misalkan 25%, kemudian kalau survei kalau nggak 50%, analisis data 5%, baru laporan akhir 100%. Demikian juga kalau karya termasuk paten, kalau kasih konsep 25%, kalau itu maksud saya persentase itu apa enggak sebaiknya kita menjadikan dasar buat kita untuk menyamakan persepsi. Kita lihat kembali di rubrik yang disempurnakan itu kira-kira. Itu yang saya tawarkan. Karena kan kita kan nggak mungkin ya hari ini kita nulis, besok terbit. Jadi kalau sudah submit misalkan apa bisa kita beri nilai 50% dari SKS yang ada di PO tersebut gitu. Itu dulu Bu Dian. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Wit. Betul. Ya ini yang kita perlu samakan persepsinya gitu loh. Kalau misalnya memang kata-kata outcome yang disampaikan, ini kan kita bahasnya itu kan untuk yang kontrak ya, untuk yang kontrak 2020 kontrak genap 2020-2021 yang sekiranya teman-teman mungkin ada yang sudah nyusun sekarang atau 3 tahun kemarin yang jelas ini kita untuk kontrak 2020-2021 ya itu dulu. Terus kemudian bagaimana ini untuk penilaiannya gitu. Nah karena kalau saya namanya outcome itu menurut penilaian kalau misalnya di review itu saja yang namanya submit juga sudah outcome gitu. Iya. Gitu. Ya memang kalau misalnya diatur gitu ya. Iya, maksud saya diatur sama kita samakan saja persepsinya. Jadi nggak total buku langsung gitu apa. Submit itu masih proses. Ya. Jadi submit misalnya masih proses. Belum bisa kita katakan itu outcome. Nah, ini kan juga sama dengan persepsi untuk akreditasi. Akreditasi itu juga output dan outcome. Kalau dulu kan input dan proses sama, berarti ini kan seiring dengan akreditasi. Sama, saya kira sama dan sepakat. Karena diminta di sini kinerjanya adalah sertifikat, bukti kinerjanya adalah sertifikat. Ya. Nah kita kan tidak bisa menerjemahkan ini. Jadi artinya masa kita bisa menerjemahkan juknis untuk kecuali kalau udah keluar juknisnya. Untuk peraturan ini, ya, peraturan dari kementerian ya, peraturan dari kementerian ini, kalau ada petunjuk lagi, ya, itu baru bisa. Tapi kalau ini, karena udah jelas untuk ininya, sertifikat paten, manual paten. Pak Budian, iya Pak, iya Bu. Gini, maksud saya, kita tuh kalau sudah yang di PO itu sudah jelas semua gitu ya. Tapi kalau ternyata hasil kinerja kita semua belum sesuai dengan PO itu,
kan kita perlu memberi penilaian sekarang. Kan nggak mungkin kita kasih nilai 0 kan nggak mungkin gitu ya. Untuk yang kontrak Bu, konsep yang untuk yang kontrak ya Bu ya. Termasuk mungkin yang termasuk nanti untuk laporan juga. Laporan juga ya. Ibu. Pertimbangan untuk nanti. Iya, termasuk laporan juga. Ya, jadi kalau menurut saya kita samakan saja, kita menggunakan tahapan-tahapan persentase nilai yang ada di rubrik sebelum yang disempurnakan. Supaya kita sama. Jadi kalau tahapannya itu misalkan masih mencap buku masih pendahuluan saja, 25% saja dari SKS gitu. Jadi kita tengok lagi yang namanya rubrik yang disempurnakan. Bu Santi kan punya file-file itu gitu. Sehingga dulu itu gitu. Jadi kita supaya nggak berpanjang diskusi gitu maksud saya. Nggak, namun begini Bu Wit, pertimbangannya begini. Kalau misalnya untuk yang mungkin kita tidak pakai yang 25% dan lain-lain, karena kan sudah ada himbauan dari LEDIKTI bahwa untuk kontrak 2020-2021 genapnya ini kita sudah pakai rubrik yang terbaru 2021. Jadi kalau misalnya kita pakai penilaian 20% lagi berarti nggak bisa kan? Kalau masih kontrak, kita tuh bisa menggunakan nilai-nilai yang ada di PO, nggak masalah. Ya, nilai-nilai yang di PO kan berarti harus menilai yang sudah dilaporkan gitu loh. Oh, kalau saya sudah dilaporkan masih tetap Bu, nggak apa-apa, karena masih pakai yang disempurnakan. Iya, untuk yang dikontrak, yang untuk yang dikontrak ini. Nanti kan kita tetap menilai yang dikontrak juga. Sesuai dengan tahapan yang digunakan dalam rubrik yang disempurnakan itu. Yang ganjil. Yang 2020. Iya. Sedangkan untuk yang 2021 kita menggunakan PO. Kan kita masih merancang. Jadi kita menetapkan berapa sih nilainya kalau kita punya kinerja seperti ini kan gitu aja. Nggak masalah itu. Pertemuan persepsi ini maksud saya itu kita sudah yang baru jadi bicaranya kontrak ke depan. Jadi kita memperhatikan itu yang baru bagaimana supaya karena kalau kinerja yang digenap ya kinerja yang genap baru ya. Jadi untuk kontrak 2020-2021 ya kita sesuaikan langsung dengan PO tersebut Ibu, selesai. Nah iya kalau ini kan langsung, artinya sudah buku kan berarti kan udah ber-ISBN ya. Mintanya kan surat tugas, koper buku, kata pengantar, daftar isi itu kan berarti sudah terbit. Ya. Udah. Oke, kalau gitu yang buku kita ikutin saja deh yang ada yang ini. Nah sekarang yang tentang yang jurnal. Yang untuk buku sudah kita bagaimana kalau misalnya yang tambah mungkin tadi Bu Dian saya usul aja yang saya usul mungkin yang ikut workshopnya itu kemarin Pak Toyo suatu workshop itu seperti apa? Itu tentang yang outcome tadi betul. Karena kita juga dengerin. Ya, monggo silakan Pak Toyo, misalnya ada masukan. Jadi kan tentang outcome tadi, betul itu sudah. Jadi terima kasih Bu Dian, Kelihatannya memang rubrik ini sudah berjalan sesuai dengan yang sudah diupdate. Artinya muncul 2019 bintang 1, bintang 2, dan akhirnya 2020-2021. Kalau yang kami ikuti kemarin sudah dijelaskan, artinya sudah final. Memang bentuknya adalah yang sudah betul-betul selesai. Contoh tadi disampaikan kalau paten ya sertifikat sudah granted. Kalau buku ya sudah ada ISSN. Kalau jurnal nanti juga harus sudah ada URL, ada artikelnya, ada pinboardnya dan macam-macam itu. Oleh karena itu, kalau ini masih tetap disepakati, sebetulnya kami sendiri monggo. Tetapi apakah bisa bahwa hasil kesepakatan di Tribuana ini diterima oleh LEDIKTI 7? Kalau tidak, berarti kembali lagi pada pedomannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ini. Boleh menyampaikan pendapat?
Iya. Baik. Kalau tadi Bu Wit menyinggung rubrik yang disempurnakan, itu kemarin terpaksa masih kita pakai, tetapi kalau melihat program, memang tidak ada tempat itu. Di program, kalau saya buka di sini, kan tidak ada tempat. Nggak ada, betul. Cuman kemarin masih kita coba masukkan gitu loh. Padahal tidak ada tempat. Cuman tahapan penyelesaiannya itu mungkin masih bisa kita tuliskan. Itu misalnya jurnal, gitu ya. Kalau di kontrak mengirim, menyusun gitu, atau sampai di mana. Mungkin tahapan memang di sini masih ada kemungkinan selesai atau lanjut atau gagal, itu kan ada pilihan tuh di rekomendasi. Kalau di kontrak mungkin masih ada, kita bisa merencanakan kemudian selesai atau tidak. Tetapi kalau yang tahapan penelitian seperti yang disampaikan Bu Wit tadi di rubrik yang disempurnakan, itu memang di isian di item-item jenis kegiatan tidak masuk, tidak ada kan gitu. Iya. Sehingga memang kemarin dilema, karena kalau kegiatan yang sudah kita lakukan masa nggak diakui, sehingga kemarin kita sepakati, dan saya pun asesor saya masih merekomendasi itu, masih saya pakai gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang agak susah gitu loh. Baik. Tapi kalau melihat ini mungkin sesuatu yang sudah selesai, karena ini berarti item-itemnya kan didekatkan dengan pedoman operasional usul jabatan akademi. Mungkin itu. Monggo kalau ya, saya komentar ya, Bu Dian. Iya, monggo. Gini, kita itu harus bisa membedakan mana untuk pertanggungjawaban kerja, mana untuk rencana kerja, kan gitu. Sekarang kita bicara mengenai rencana kerja atau istilahnya kontrak. Itu kita harus menulis sesuai apa yang ada di pedoman PO 2021. Harus sesuai itu. Gitu ya. Jadi setiap kita harus bisa punya strategi, kira-kira capaian saya bisa baik itu bagaimana. Itu strategi kita gitu ya. Tapi nilai harus sesuai di PO itu. Nah, sekarang kita bicara mengenai pertanggungjawaban beban kerja. Itu kita nilai gitu ya. Kita nilai sesuai dengan peraturan yang lama dulu gitu. Peraturan yang lama. Kalau peraturan lama teman-teman itu sudah memenuhi sesuai dengan peraturan lama, nggak masalah. Tapi kalau belum bagaimana? Nah, itu kita sesuaikan dengan persentase tahapan yang dia capai, gitu. Kalau yang ganjil nggak ada masalah. Iya. Kalau yang ganjil nggak ada masalah. Boleh saya tambah ya? Ya. Agak dilematis juga ya kita ini. Di satu sisi memang betul, pertimbangan Bu Wit saya pahami, karena tidak mungkin 1 tahun itu kita bisa tulis jurnal itu bisa terbit, belum tentu loh. Ya, belum, makanya itu. Sehingga kalau kita taruh bahwa menulis jurnal, posisinya kan tidak ada yang lain, yang ada kan terpaksa harus submit. Ya, nah itu maksud saya. Apakah submit boleh? Misalnya, artinya sudah terbit loh. Ternyata dalam satu periode itu kan tidak bisa. Kita laporan berikutnya lagi belum sampai itu. Nah terus apa kita kosongkan juga, itu memang agak dilematis juga. Sementara kita dikunci di dalam peraturan yang terbaru ini bahwa sudah terbit. Ya. Jadi, nah kalau begitu alternatif, saya juga bingung. Ya. Saya memahami apa yang disampaikan Bu Wit, sehingga saya connect kan. Kita nulis surat 1 tahun terbit itu sebetulnya sudah luar biasa itu ya. Mungkin kalau jurnal-jurnal nasional barangkali bisa, tapi kalau jurnal internasional yang Q1, Q2 1 tahun itu, wah, itu luar biasa itu. Nah, itu yang menjadi juga. Oke, langsung saja. Berarti kemudian apakah perlu buku misalnya kita open dalam 1 tahun. Padahal kita sudah baru sampai 7 bab misalnya, tapi belum sempat cetak. Itu kan tidak bisa kita hitung bahwa itu adalah kinerja kita karena belum dibuktikan dengan ISBN dan sudah dicetak. Nah, itu Pak, kira-kira saya hanya menambahkan saja, saya belum. Monggo yang lain siapa tahu mungkin saya tanya. Ini udah ada softwarenya belum? Software apa? Software untuk ini. Kita kan nanti mau masuk lewat sister. Nah, iya itu maksud saya. Tapi nanti belum, karena LEDIC belum ini. Saya seperti ini. Belum kompatibel.
di ada pilihan itu ya, ada lanjutkan, kemudian ada selesai lanjut. Lebih. Nah itu di software yang baru itu nanti ada atau enggak gitu, pilihan seperti itu. Belum ada Pak. Jadi begini, maksud saya, Bapak Ibu sekalian, mohon kami habis dari hasil kesepakatan ini akan kami jadikan sebagai berdasarkan ini ada keputusan pimpinan perguruan tinggi. Jadi beberapa hal yang tadi itu mohon bisa, jadi ada kesepakatan di sini gitu. Ya, betul. Tadi misalnya memang kalau misalnya memang kondisinya kita kan masih baru untuk menyesuaikan ini, apakah mungkin dari teman-teman ada yang bagaimana kalau misalnya kalau misalnya sekarang sudah submit saja itu berarti sudah asal nanti nilainya masih sekian gitu misalnya gitu. Saya kira kalau itu nggak bisa berdasarkan, ya artinya begini Bu Dian, kalau berdasar itu kita kan nggak bisa ngambil keputusan bahwa yang seperti ini tahapannya sekian, kan nggak bisa. Nah kalau kan tadi pilihannya Pak Amadi, enggak, kalau kita buat keputusan, Pak Amadi, kalau kita buat keputusan sendiri, apakah ya nanti diakui oleh misalnya dari LLDP? Diakui kan ada ininya bisa. Ada informasi tuh. Ketentuan tambahan. Iya, itu loh, ini loh di bawah ini. Iya, ini kan bukan Bu. Coba Bu baca. Coba besaran SKS-nya dengan kekhasan masing-masing membuat suplemen khusus, bukan di poin untuk penilaian kinerja. Dapat menguatkan apa yang disampaikan Pak Ahmad. Jadi begini. Mau ngomong Pak Eko? Mohon maaf Kalau saya pelajari 2020 yang disempurnakan dengan yang baru keluar kemarin itu. Pak Eko agak kencang sedikit suaranya. Pak Eko, suaranya lemah. Oh lemah ya. Iya. Belum 7 Pak. Tahun 2020 dengan yang baru sekarang ini hampir sama. Kemudian kalau mengacu kepada Halo, Pak Eko. Nggak dengar. Halo, Pak Eko. Robel kali. Jam 1. Iya. Halo. Suara Pak Eko kok hilang? Makanya. Nggak deket Bu Santi. Isolasi. Pak Eko di mana? Mungkin Bu sedang. Mungkin dari Bu Umi sambil nunggu Pak Eko. Wah, belum berani Bu karena belum baca soalnya. Kalau yang di LKD saya kira tidak masalah ya karena masih sama seperti yang sebelumnya. Cuma kalau yang baru ini kira-kira kapan Bu Dian itu bisa di-share dari LLDikti? Soalnya kalau kita menerka-nerka seperti tadi Pak Amadi sampaikan, kalau kita buat keputusan sendiri, ya nanti kalau diterima, kalau tidak. Jadi menurut saya ya tetap harus menunggu aplikasi yang akan diterapkan itu dulu baru. Ya, mohon maaf Bu Umi. Ini aplikasinya itu bukan ini
rubriknya ini sudah terbit, sudah disosialisasikan. Enggak, aplikasinya isian tadi loh, aplikasi isiannya sama, sudah ada di sister semuanya, Bu. Jadi sister itu ada jadi tidak berkaitan. Betul. Kan nanti di sister itu tidak ada toh. Sekarang belum. Sekarang belum, Pak. Tapi kan begini, Pak Ahmadi, kita perlu untuk menyamakan tentang hal ini karena kita itu kan nanti menilai buat teman-teman ini. Jangan sampai terus nanti kalau kita belum ada kesepakatan sekarang, kemudian nanti yang selanjutnya kita abu-abu lagi buat menilai. Teman-teman pada nanya ini bagaimana penilaian dan lain-lain. Nah, setidaknya kemarin dari grupnya Serdos itu mereka itu sudah mengadakan sama persepsi juga sama asesor di pimpinan tersebut. Dan ada keputusan pimpinan. Jadi mereka juga menilai terhadap menanggapi terhadap rubrik yang ada dari tahun 2021 ini begitu. Nah, berarti kan kita masih ada kita kan gongnya itu adalah outcome nih gitu loh. Nah, kira-kira apa yang menjadi hal yang bisa kita kaitkan di dalam unitri ini seperti itu gitu loh maksud saya. Mohon izin. Silahkan, monggo ada tanggapan. Bu Dian, non sewu. Tadi kan kalau nanti di aplikasi itu, karena untuk di kontrak itu kan kita masih merencanakan perkuliahan saja kan memang juga belum, termasuk menulis dan sebagainya. Barangkali nanti di sister itu juga ada pilihan, misalnya masih draft. Kemudian sudah kalau misalnya suatu artikel gitu loh, sudah di-submit, sudah in review dan sebagainya, barangkali ke sana. Soalnya kalau kita sekarang belum tahu, saya kira juga akan sulit gitu loh mengira-iranya. Mohon maaf Bu Umi. Seperti Bu Wit tadi mengatakan mungkin prosentase tadi. Cuma kalau aplikasi itu belum kita masuk ke dalamnya, terus nanti ternyata kira-kira kalau tidak, menurut saya ya tetap kita harus menunggu itu, sementara kita selesaikan untuk LKD dulu. Karena kalau LKD kan tidak menjadi masalah. Bu, saya kembali ingin mengajak untuk membaca kalimat terakhir yang di-share oleh Bu Dian itu, ketentuan tambahan. Untuk semester kira-kira apa ya yang menjadi pemikiran kita dengan kalimat tersebut? belum bisa jadi dari LLDC terus sekarang ini yang edisi Satuan pendidikan tinggi dapat menambahkan atau mengurangkan kegiatan dan berdasarkan sesuai dengan kekhasan masing-masing dengan membahas kebutuhan khusus yang belum tercantum dalam rubrik. Iya, ini betul, Bu. Cuma kan yang kita bicarakan adalah proses. Kalau item itu boleh ditambahkan, tetapi proses. Nah, yang kita bicarakan proses. Tetapi kalau di rubrik yang baru itu sudah jelas. Dia menyatakan bukti kinerjanya itu adalah outcome, bukan di proses. Ya, ketentuan tambahan ini bukan membicarakan tentang proses, tapi menambah atau mengurangi. Selama dalam proses itu kan pasti ada hasilnya, teman-teman. Iya, betul. Nah, iya, betul. Saya setuju. Cuma kita kan tidak bisa membuat itu sendiri. Tidak. Kita tidak membuat sendiri, Pak Amali. Mohon maaf. Kita tidak membuat sendiri itu. Tinggi. Tapi ini adalah, iya, betul. Kita tidak. Hanya kita mau coba lihat lagi. Nilainya kan nggak berubah. Iya, ini ketentuan tambahan. Coba diperhatikan, dibaca baik-baik. Ini bukan membicarakan tentang proses. Jadi input, proses, outcome. Ya. Tetapi ini adalah item dari satuan yang dinilai. Besaran SKS-nya atau menambahkan ini, tapi bukan melihat proses. Apakah proses itu, misalnya kalau jurnal itu ada submit, terus accepted, publish, itu kan tidak ada dibicarakan di aturan tambahan. Saya usul. Mohon maaf, Pak Eko tadi, Pak Eko sudah. Ya, monggo Pak Eko, tadi terputus. Menguatkan apa yang disampaikan Pak Ahmadi. Sebetulnya kita bekerja dengan program yang baru,
yang tadi disampaikan di depan. Ternyata kita kan masih program baru yang ngisinya harus ngopi dari kosongan, kemudian ngentri ulang, termasuk kewajiban khusus itu kan juga harus diulang lagi semuanya. Ya. Nah, itu tidak ada yang namanya kegiatan berbasis proses. Semuanya sudah kegiatan berbasis output dan outcome, ya. Jadi sebetulnya kita tidak bisa berandai-andai mundur ke belakang kemudian proses dinilai sendiri karena tidak ada ruang sama sekali. Tidak ada ruang sama sekali. Tidak ada ruang, ya. Ya, tidak ada ruang. Yang membedakan sekarang adalah porsi nilai antara 2020 dengan 2021 yang baru keluar itu ada yang sedikit bergeser saja. Porsi nilai saja. Tapi yang lain-lainnya semuanya sama, sudah berbasis luaran, tidak ada basis proses. Tidak ada berbasis proses. Sejak kita menggunakan bukan lagi akses. Kalau akses dulu kita bisa berbasis proses. Tapi begitu program yang kalau tidak di copy dari nol kacau semua itu sudah berbasis luaran semua. Jadi mungkin itu yang perlu dipahami. Dan kalau kita lihat ke SKB kemarin saja kita sudah bisa sangat jelas membaca semuanya berbasis output, tidak berbasis proses. Ya memang berat. Tapi saya yakin kalau kemarin kita bisa menyelesaikan kan 12 SKS sampai 16 itu teman-teman kan bisa biasanya kalau orang Tribuana biasanya. Pakar EKP. Bismillah saja lah, bisa kalau 12 sampai 16 itu aja. Bapak Ibu, ini kalau kita melihat program yang sekarang masih kita gunakan itu kan memang dilema. Dari kemarin saya merasakan dilema. Karena apa? Di rubriknya sudah output tapi di sebelah kanan program itu masih ada pilihan. Nah, ya itu. Masih ada pilihan, itu kan dilema juga. Nah, itu yang menyebabkan tadi berpikir itu proses gitu loh. Cuman sekarang memang berat, saya sendiri juga merasakan berat. Kalau nggak selesai gimana ya? Seperti ya, makanya saya katakan tadi harus melihat ke softwarenya dulu ya Bu, ya kan Bu? Sementara software memang belum bisa kita lihat, kita lihat. Ada pilihan dilanjutkan. Nah itu kan berarti kan ada pemahaman masih proses masih bisa gitu. Ya. Tapi kalau ini kan kita nggak bisa menerjemahkan apa-apa karena softwarenya belum ada. Ya. Kalau katakanlah itu di sister memungkinkan nggak ada pilihan-pilihan itu. Jadi bukan kita menginterpretasikan baik. ini kita aja. Baik. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmadi. Ya baik, terima kasih Pak Ahmadi. Ya, sebetulnya tadi itu saya mau usul sebetulnya, Bu, perbedaan antara 2020 dengan 2021 yang baru keluar, skornya itu hampir sama. Ya. Skornya itu hampir sama, hampir semuanya sama. Hanya ada beberapa saja yang mungkin kalau dicermati hanya beberapa saja, hanya satu titik di aspek penelitian mungkin. Nah itu kenapa kita tidak langsung, kalau tadi kan Budian menyampaikan pada 2020 kita pakai yang 2020 ya kan. Kalau yang kontrak nanti mutlak skornya pakai yang 2021 kan gitu. Kenapa ya kita tidak langsung saja ke 2021 saja semua, toh sama semua sebetulnya. Itu sama semua, itu skornya itu hampir sama semua itu antara yang 2020 dengan 2021 ke sana. Tapi kalau Ibu Dian menekankan bahwa 2020 pakai yang 2020, saya siap. Nah, Eko rubrik 2019 yang Mei itu ya. Oke, terima kasih. Oke, saya kira kesepakatannya itu aja. Penyamanan persepsi. Mohon maaf Pak, itu bukan dari saya Pak, tapi dari LRT. Ya. Oke, gini aja kesepakatannya begini. Mohon maaf, begini ya. Persamaan persepsi ini tujuannya itu adalah kita sudah ada nilai. Kondisinya itu di lapangan adalah kita yang mengalami. Bapak Ibu sekalian, kita menyemakati kondisi teknis di lapangan dengan adanya penggunaan rubrik 2021. Nah, begini,
apa kita nggak melihat lagi yang ganjil ya, tapi kita melihat yang genap. Sekarang permasalahan itu adalah untuk penilaian yang lain, yang ini hanya poin yang tentang jurnal dan buku dulu. Ya jurnal saja, jurnal karena jurnal yang banyak sekali teman-teman amati. Untuk jurnal itu kan keluarannya itu di situ adalah outcome, di situ bilangnya outcome. Harus menghitungkan cover dan lain-lain. Nah, kondisinya kita bagaimana? Itu kan. Nah, maka oleh itu kita kesepakatannya itu apakah dosen yang sudah ada dengan memberikan bukti kinerja bahwa dia itu kondisinya itu sudah sudah accepted, apakah kita bisa terima sebagai kinerja dia? Saya tanya dulu itu. Bisa, Ibu. Oke, satu, Bu Wit bilang bisa, oke. Terus dari yang lainnya? Ya, berarti accepted juga dijadikan sebagai outcome, toh. Oke, kalau misalnya begitu, mohon izin kita bisa disepakati bahwa teman-teman nanti kalau misalnya ada yang kinerjanya itu dia pada saatnya sekarang dia memprogramkan untuk jurnal, kemudian dia sampaikan buktinya itu adalah accepted dan dibuktikan dengan email, maka kita terima untuk kinerja dia. Budian. Ya. Minta izin. Oh, Pak Itu kan tadi kan buku itu kan garis miring jurnal ya. Betul. Ya, berarti artinya itu kan buku sama jurnal kedudukannya kan sama ya. Untuk enggak, bukan Pak. Itu penilaian ini langsung ke rubriknya. Kalau misalnya buku itu di poin 1, kalau jurnal itu di poin 2. Kalau misalnya jurnal yang bukunya itu di monograf referensi, Pak. Iya. Oh, enggak, itu kan tadi tulisannya kan buku ataupun garis miring jurnal kan gitu kalau nggak salah. Kewajiban khusus kan dimaksud Pak Rifai. Kewajiban khusus. Oh, kewajiban ya, khusus. Sorry, kewajiban. Yang beban khusus tadi loh. Oh, beban khusus ya. Iya. Ya. Jadi artinya kan bisa dimungkinkan bisa buku, bisa dimungkinkan jurnal kan ya. Nggih, mohon maaf di rumah ada tamu, saya live dulu nggih. Nggih. Makasih Pak Sun. Langsung pamit. Kembali lagi Bapak Ibu yang tentang jurnal tadi. Aku bingung. Accepted disepakati. Tapi hukumnya sudah sebagai berapa? Sebagai outcome. Betul. Sesuai sama hukumnya penuh. Ya. Kalau misalnya perkembangan itu begini, dengan kondisi internal. Halo. Buat kebijakan usul. Kalau pertimbangan itu begini. Kalau teman-teman yang sudah nulis jurnal dan yang sudah pernah itu tidak ada masalah. Sebentar Pak Amir. Gantian Pak Amir. Oh, Pak Amir, Pak Eko tadi bicara dulu. Oh, sorry Pak Eko. Tak kira enggak ada. Dengar, monggo. Betul. Jadi untuk yang 2020 ini sebetulnya kan sudah berbasis luaran 2020, tetapi kan kelihatannya masih diakomodir proses. Kalau demikian, yang bisa dianggap proses itu kan mungkin di bidang 2 ya, bidang 2 penelitian khususnya. Nah, kalau memang ini mau membuat kebijakan proses diakomodir, mohon dikeluarkan edaran ya. Kalau submit itu berapa skornya, kalau submit itu berapa skornya. Itu saja, karena kalau publish kan sudah baku. Sudah ada. Yang harus ditetapkan rektor supaya sama antara sektor 1 dengan yang lainnya dalam memberikan koreksi pada ini teman-teman siswa. Jadi penting, tidak bisa kemudian hanya kesepakatan forum ini tidak digunakan dengan kelembagaan yang memadai. Jadi kalau misalnya pada 2021 ini kita mengakomodir by proses, karena sebetulnya kan sistemnya sudah by luaran, maka harus ada SK atau surat penetapan dari rektor. Kalau satu itu skornya, kalau asumtif
supaya semuanya sama dan ini persepsi pada sudah kami tangkap sudah kami tangkap yang dimaksud Pak Eko, artinya bahwa kalau masih diakomodir tentang proses, berarti pasti tidak 100% Bu yang dimaksudkan tadi Pak Eko. Karena kum yang ada di rubrik ini kan kum beban full, itu belum tuntas, anggapannya belum tuntas, sehingga kalau memang disepakati itu diberi berapa, itu yang dimaksudkan. Ini kami baik-baik kalau mungkin ya, ada terima kasih dari pimpinan. Kalau begitu kita tampung saja beberapa ini, nanti kami diskusikan sama pimpinan gitu aja ya. Benar, yang memang tidak mungkin selesai dalam 1 semester. Oke, lanjut. Mohon maaf, sekaligus saya memastikan tanya ini Bu Dian. Berarti di sini kan sudah tidak ada lagi penelitian. Ada. Gitu ya? Laporan penelitian ada di sini. Kegiatan Laporan penelitian penelitian berarti ada. sudah kita tidak bisa laporkan ya? Enggak ada, adanya hasil penelitian. Dan bukan. Ini hasil penelitian. Bukan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian yang sedang dilakukan berarti tidak masuk ya. Loh. Ya, langsung hasil penelitiannya. Berarti tidak bisa kita laporkan lagi. Halo. Atau yang kita dilematis juga ini Bu. Dilematis itu begini. Nah, kalau kita kok ngebas ya? Halo. Monggo. Halo. Monggo Pak Amir. Monggo. Pak Amir tak bisa saya dengar kok. Suara Pak Amir. Lanjut. Ya. Halo Pak Amir, monggo dilanjut. Ya, halo, bisa dengar? Dengar. Oke. Bisa. Jadi, Pak, bisa. Bisa. Kalau kewajiban khusus tidak ada masalah ya. Kalau tahun ini kita tidak tercapai, kita masih perlu sanggup. Tetapi yang perlu kita pikirkan itu adalah kalau itu outputnya jurnal sudah harus terbit, maka kemungkinan besar sebagian kita itu tidak tercapai dan kosong di kolom penelitian itu kosong karena tidak ada itu. Tidak ada tidak ada jurnal sama sekali karena dalam setahun. Dan kalau itu kita berlakukan, maka jor-joran itu adalah untuk penelitian dalam 1 tahun. Maka yang artinya kewajiban itu terpaksa jurnal nasional semua, itu loh. Karena jurnal internasional percuma kalau dibikin, tapi masih terbit sekian lama, sementara tidak bisa dipakai itu. Nah itu yang perlu kita pertimbangkan. Oke. Halo. Ada lagi yang dibahas? Ini yang disampaikan Pak Eko di chat ini yang saya maksud tadi, yang dimaksud Pak Eko rubrik yang kemarin itu yang Mei 2019 maksudnya yang kita pakai untuk laporan itu tidak beda dengan yang sekarang keluar tahun 2020 tapi keluarnya di 2021. Itu apakah yang saya maksud untuk 2000. Halo, monggo lanjut. Nah ini, sudah. Monggo, lanjut aja. Jadi tentang jurnal tadi ada 2 option ya tentang 2 option. Jadi apakah nilainya 100 dengan accepted atau submit tapi dengan beberapa penilaian pembagian penilaian lagi. Oke. Dengan beberapa penilaian submit
dalam penilaian lagi. Baik, itu Ini dua action untuk nanti kami sampaikan penelitian ke ya, pimpinan. Bu Dian ya. Oke. Ini Ya. untuk Oke. penelitian Saya ya. lanjut bagian untuk yang item tadi, penelitian ya. Bapak Ibu, DT dan DS. tentang yang DT dan DS. ya DT dan DS. Ya. DT dan DS. DT dan DS belum ada Bapak Ibu. kesepakatan. Apa sudah bisa dipahami atau ada komentar? Bapak Ibu, yang kami sampaikan ini karena berdasarkan pengalaman saya sendiri juga ada yang kami ada story itu, saya itu kan bagian Bu, begitu, bagian di universitas itu ada gitu. Nah, cuman tugas saya sebagai bagian di LP3 ini, saya masukkan sebagai kinerja saya di penunjang. Cuman saya sendiri tidak sebagai DT, tidak. Jadi dengan demikian mungkin perlu kita sepakati benar dengan memperhatikan definisi tadi, maka ya Bu Dian, jabatan manajerial kan ya. Ini di sini. Jadi bukan teknis, nah itu. Nah, jabatan manajerial yang diamanatkan untuk memimpin perguruan tinggi, penugasan sampai dengan tingkat jurusan. Nah, sementara teman-teman di sini kemarin yang saya asesori juga ada yang menyampaikan, saya tuh bagian di universitas tuh ada Bu di situ. Saya boleh kosong gitu, meskipun akhirnya saya berikan saran, kalau kosong nanti tidak akan punya kinerja untuk usul jabatan akademik. Nah, sehingga masih harus saya paksakan untuk saya minta tambahkan meskipun dengan 100 DT. Nah, sekarang yang perlu kita sepakati adalah status DT itu harus kita seragamkan sampai di mana. Karena masanya sudah agak siang sehingga terganggu dengan persiapan dan Mohon izin kepada Bu Wit, Ya. mungkin bisa disampaikan bahwa yang namanya tugas tambahan bagi dosen sampai ke tingkat jurusan itu mana Ibu? Jadi kaprodi. Disautkan, jadi aku nggak terlalu mendengar ya. Kakak tutup itu dulu. Ya lebih aman. Hah? Terima kasih. Monggo. Kalau menurut monggo. batasan dari PO tersebut, pasti banyak teman-teman kita yang tidak memenuhi syarat tambahan gitu ya. Barangkali perlu dikonsultasikan dengan Pak Edit kira-kira kalau kondisi itu seperti itu bagaimana gitu ya. Kalau misalnya di sana itu tidak bisa menjawab kebutuhan kita, maka kalau saya itu juga merupakan bagian yang kita perlu atur dalam suplemen. Ya, yang kita bisa mengakomodasi teman-teman sekalipun mereka sebagai kepala bagian. Gitu. Maksudnya jadi artinya yang namanya DT itu menjabat akademik itu yang mana saja, walaupun sebenarnya misalnya saya DS, tapi nilai saya sebagai ketua lembaga itu saya masukkan ke dalam BKD saya, tetapi saya tetap DS. Selama ini saya sampaikan seperti itu karena saya tidak menjabat di akademis sesuai sama yang ada di sini, penugasan sampai dengan tingkat jurusan atau di manajemen di akademis saya. Saya kan tidak di dalam
BKD saya. Namun posisi saya adalah DS, bukan DS, bukan DT. Itu yang kalau saya Bu. Nah, cukup ya. Mungkin sama Bu Sati juga. Saya juga DS. Cukup Bu, cukup lebih, malah saya beban lebih di dalam. Sudah senior soalnya Ibu. Enggak, maksud saya yang dinamakan yang jadi DT itu adalah sesuai, kalau kita kembalikan pada definisi tugas tambahan, definisi tugas tambahan adalah ini. Sampai tingkat jurusan. Ya, sampai di tingkat jurusan. Apakah berarti kan ada dekan, wadek, kaprodi, kaleb. Apakah masuk kaleb atau bagaimana? Ya apa kalau kita lembaga masuk dia. Lembaga nggak masuk DT, Pak. Kalau ini mohon izin untuk jabatan manajerial ya, seperti misalnya kepala LP3, LPM, LPPM, itu kan juga manajerial ya. Tapi nilainya akan saya nilai, cuma tidak DT, tapi DS. Kaitan dengan itu kita membaca jabatan struktural yang ada di Kemendikbud. Memang betul apa yang disampaikan Bu Dia aja. Itu hanya itu jurusan. Yang lain itu tidak masuk di dalam. Sehingga itu di PTN pun sama. Yang jabat seperti begitu tidak bisa dibayar di dalam tunjangan struktural. Sehingga itu dimasukkan di dalam kinerja. Kalau kita kan tidak, karena tidak ada remunerasi di situ. Maka disiasatinya masuk kepada tambahan tadi yang paling bawah itu, kolom yang paling bawah. Jadi kalau itu tidak bisa diakomodir karena tidak masuk di dalam struktur organisasi di dalam itu di Kemendikbud itu tidak ada. Kalau kita lihat dari kata jurusan itu kan sebetulnya bagian ada di fakultas gitu ya. Di situ belum ada informasi bagian yang ada di universitas itu loh. Jadi kalau menurut saya itu bisa tentunya tingkat universitas itu sebagai kepala lembaga, sebagai kepala biro gitu ya. Walaupun sebetulnya kan jabatan itu kan bukan dari kalangan dosen sebetulnya gitu ya. Kalau biro itu kan bukan jabatan dosen sebetulnya kan itu. Jadi mungkin itu yang nggak bisa. Ya, betul Bu. Kalau kita karena kita punya organisasi OTK-nya kan sendiri, tetapi OTK dari sana seperti begitu, sehingga yang buat ini juga mengacu kepada OTK yang dikeluarkan oleh Kemendikbud memang. Tuh. Tidak apa-apa, saya tidak tahu. Kalau asesor internal kan masih bisa kita siasati ya. Akhirnya nanti ada asesor eksternal. Kemudian kuaternya ini nanti akan connect dengan sister nanti, itu jadi bermasalah. Itu yang perlu kita pertimbangkan juga itu. Itu dia. Kan betul. Yang dilaporkan di feeder atau PDPT itu kan Pak Rektor, Wadek, Dekan, Wadek, ada lagi ya? Kemudian mohon maaf, kalau melihat SKP yang baru itu ya ada itu. Tapi memang ada bunyinya sampai. Jadi bunyinya kalau di SKP ini kan semuanya nanti kan sama ke sana ya. Jurusan, ketua jurusan harus kemudian bagian, ketua jurusan bagian ada yang di universitas gitu juga. Jadi itu kemudian lembaga ada dan sebagainya. Memang di sini yang tertulis kepala laboratorium sampai kepala laboratorium. Cuman bunyinya bagian yang ada di sini itu loh yang perlu kita sepakati karena semua kita tuh dapat tugas tambahan itu loh. Ya. Makanya tadi saya bilang itu yang bikin itu dia mengacu kepada OTK yang ada di sana karena itu konsekuensinya dengan tunjangan jabatan. Itu loh. Tapi kalau kita ngaturnya begitu, makanya saya bilang kalau itu kita sepakati asesor internal masih bisa kita akomodir.
Gimana dengan asesor luar misalnya? Saya enggak tahu Bu Dian pakai asesor luar enggak? Saya pakai. Bukan ini kita nggak bicara saya atau siapa Pak? Kira-kira. Enggak misalnya. Saya pakai luar. Nah, itu. Namun ini definisi DT ini kalau dari sini ini kira-kira siapa aja gitu aja, Bes. Itu aja. Kalau kepala lembaga kan ada di situ. Ada, tapi kan itu penilaian, bukan ditegaskan dia sebagai DT. Iya kan? Jadi saya itu DS, Pak. Saya DS. Selama ini saya DS karena saya mengacu pada definisi ini, saya pikir gitu. Saya mengacu pada ini. Jadi saya DS, tapi nilai saya sebagai kepala lembaga saya masukkan. Gitu. Tetap saya masukkan J sebagai kepala lembaga. Tetapi tidak saya tapi tetap saya DS. Kalau saya pakai saja Bu, nggak apa-apa. Jadi semua pada DT. Kalau saya pribadi. Berarti semua pada DT. Teman-teman yang lain pada DT berarti. Karena dia menjabat di institusinya. Tapi kan enggak? Berarti semua bisa pada DT karena kan semua pada tugas tambahan merasanya seperti ini. Faktanya begitu. Yang kan kita lampirkan kan ada surat tugas. Surat tugas sebagai menjabat di situ itu sudah kekuatan secara hukum kita sudah punya. Cuma masalahnya saja tidak ada di dalam slot OTK, itu saja. Tapi kalau pengakuan di kita, dasarnya apa sih? Dasar kita adalah surat keputusan atau surat tugas. Itu sudah kuat itu. Gitu loh. Jadi yang ada di situ kan kita lampirkan juga apa? Surat tugas. Ya sudah, surat tugas itu payung bagi kita. Jadi boleh dikasih DT dong. Kalau saya berpikirnya begitu, Bu Dian. Tugas tambahan sebagai mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi, wajib melaksanakan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi. Karena maka dengan tugas tambahan bagi itu adalah yang diamanahkan memimpin perguruan tinggi penugasan sampai dengan tingkat jurusan. Berarti kan ada siapa? Pak Edison. Mau nggak Pak Edison? Atau kemudian Pak Toto? Saya nganu aja. Penjelasannya itu kan sebetulnya sudah ada di rubrik detailnya. Sudah ada di rubrik detailnya. Iya, ini rubrik detailnya. Yang bisa masuk DT itu apa saja atau menduduki yang pimpinan di perguruan tinggi. Itu sudah ada di rubrik. Problemnya sebetulnya adalah kita bisa saja menulis DT, tapi kemudian tidak terakomodir oleh sistem. Karena sistem itu tidak ada, itu jabatan itu posisinya diklik di mana itu tidak ada. Kalau di sistem yang sistem yang baru yang sekarang itu. Jadi masih ada ketimpangan sebetulnya, masih ada ketimpangan antara sistem dengan rubrik. Di rubrik ada Bu Dian, jadi yang dimaksudkan pimpinan itu detailnya tidak hanya garis besar ini saja, tapi bisa didetailkan. Yang di luar detail ini ya mestinya DS. Di luar detail ini. Itu maksudnya. Jadi kami perlu ada kepastian, ya kira-kira masukkan dulu yang namanya DT itu, ya itu di tingkat apa saja, sehingga ini nanti bisa kami angkat di pimpinan bahwa yang namanya DT itu dengan pengertian seperti ini dari kami dari asesor ini adalah definisinya ini, gitu loh Pak. Nanti beliau menambahkan atau mengurangi begitu maksud saya. Masih ada waktu 15 menit. Begini saja Bu Dian. Karena sebetulnya belum ada sinkronnya antara sistem dengan rubrik ya. Karena belum adanya sinkron antara sistem dan rubrik. Di sistem itu kita tidak bisa ngeklik dekan itu jadi di sistem itu di grup bisa Pak ditambahkan J sendiri Pak, sudah disampaikan bisa ditambahkan sendiri pakai J. Kalau bisa maka mengacu pada SK rektor saja.
Tapi nilai J itu belum, kan itu tidak secara mata-mata membuktikan bahwa kita itu adalah DT, Pak. Mohon maaf. Itu maksudnya. Karena DT itu kan disampaikannya di identitas. Walaupun kita kondisinya DT maupun DS, itu nilai J itu bisa dibuat gitu loh. Oh, saya belum pernah. Soalnya belum pernah saya. Jadi ya saya coba nanti. Pada saat nilai begitu. Jadi kan yang kalau misalnya pada saat kita ngetik di identitas itu DT, itu otomatis penilaian total dari kesimpulan itu yang berbeda. Nah, sekarang dari sini kami memerlukan ada kepastian ini. Apakah yang namanya DT itu di tingkat yang mana saja sampai di mana begitu loh maksudnya. Mungkin ada yang paham dari OTK-nya atau dari OTK atau dari statuta atau dari mana, mungkin ada yang mengkaitkan ke situ. Secara asesor kita juga banyak yang dari pihak-pihak seperti itu. Monggo silakan. Atau dari Pak Sugeng, monggo Pak Sugeng, mungkin ada masukan. Jeda sebentar, ada adzan. Masih ada waktu ya Bu Santi ya? Habis lagi ya, sampai jam 12 toh? Waktunya sampai jam 12. Ya. Mungkin hal-hal yang memang tidak bisa kita sepakati di sini, mungkin grup yang ada belum saya hapus dulu beberapa saat berikutnya. Jadi yang belum diselesaikan adalah status DT, kemudian kesepakatan mungkin kalau yang himbauan rektor itu mungkin dalam bentuk himbauan aja. DS juga jangan sampai ada yang kosong. DT jangan sampai ada yang kosong. Kemudian batasan ini. Mungkin itu. Sementara itu. Kita jeda dulu. Ya. Baik Bapak Ibu, karena waktu tinggal 10 menit, menurut hemat saya, meskipun tidak finish, tetapi ada beberapa yang sudah bisa kita ikuti, tetapi perlu dikonsultasikan dan ada beberapa yang perlu dikonsultasikan kepada pimpinan.
tentang program masih menggunakan yang lama, kemudian laporan meskipun secara prinsip memang tidak terlalu beda dengan yang baru, masih bisa pakai rubrik yang lama yang itu juga disampaikan oleh LLDP 7. Untuk kontrak dengan rubrik baru, kemudian beberapa khusus untuk item jurnal, buku, atau yang penelitian, itu beban mengikuti rubrik, tetapi capaian nanti mengikuti akan dikonsultasikan pada pimpinan. Misalnya jurnal itu tahapan capaiannya diberi capaian berapa persen atau berapa kum. Maka itu otomatis ini menjadi PR kita pelaporan genap 2020 nanti. Harapannya pelaporan genap 2020 nanti itu sudah ada ketetapan dari pimpinan yang bisa diaju oleh asesor, khususnya asesor internal. Kemudian ini masalah kinerja penelitian. Kemudian masalah status DT tetap perlu mengikuti batasan, tetapi akan dikonsultasikan pada pimpinan. Cuman yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada saat saya menghadap Pak Rektor dikomentari masalah ada SKS yang kosong, itu beliau mengakui bahwa semua kita itu kan DT, karena semua diberi tugas. Tetapi yang dipermasalahkan beliau adalah jangan sampai DT itu kemudian kinerjanya kosong. Saya menyampaikan, Bapak, secara undang-undang itu memenuhi, bukan masalah undang-undang, tetapi ini adalah masalah kinerja bahwa masa dosen nggak punya kinerja. Itu yang dipermasalahkan. Sehingga yang perlu kita, menurut saya, yang perlu kita sampaikan kepada sejawat kita yang kebetulan kita asesori, itu adalah jangan sampai meskipun DT, beliau diakui sebagai dengan status DT, tapi jangan sampai ada item salah satu dharma yang kosong. Meskipun secara undang-undang dan dipesankan oleh Pak Rektor. Karena Pak Rektor sendiri mengakui semua itu kan dapat tugas tambahan, tidak apa-apa begitu. Nah, cuman kalau memang diperlukan batasan tadi, maka ini PR kita untuk dikonsultasikan pada pimpinan, termasuk tahapan-tahapan capaian, karya ilmiah dan seterusnya tadi. Karena memang yang lain-lainnya mestinya output ya, seperti yang ada di dalam rubrik. Mudah-mudahan ke depan sistemnya sudah menjadi lebih baik, lebih jelas, sehingga kita juga tidak meraba-raba lagi, karena meskipun undang-undang sudah keluar dirujuk ke SIS, tetapi SIS belum siap. Barangkali itu. Mungkin itu yang perlu kita bantu. Ada yang perlu ditambahkan, Bu Dian? Saya sudah cukup. Monggo dari yang lain. Seperti itu, monggo yang lain ada yang teman sebelum kami tutup. Masih ada waktu.